soal tadi pemanggilan dari Marcel Radival ke pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Oke, pemirsa Rasis Infotainment, kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bang Haji Ridwan. Oke. Jangan lupa like and comment ya. Subscribe. Pak Haji di situ bangku. Ya, Bang Haji, tadi Bang Marcel datang akhirnya ke Polda, pemanggilan atas Kapolres Jakarta Selatan, pemanggilan atas laporan salah satu murid Bang Haji, Agus. Nah, Bang Haji ngeliatnya gimana nih akhirnya Polres melaksanakan pemanggilan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas pemanggilan Marcel Sulap Merah ke Polres Jakarta Selatan, alhamdulillah banget, dan saya senang banget karena Polres Jakarta Selatan bekerja dengan baik. Terima kasih untuk penyidik dan lain-lain, Kanit dan lain-lain semuanya untuk Polres Jakarta Selatan. Ya, mantap. Jadi atas pemanggilan itu, selama ini kan Marcel mengatakan tidak ada yang pernah dipanggil kecuali dari Jawa Timur ya. Dukun yang saya tahu tentang hal itu ada 4. Kalau nggak nipu, cabul, bikin laporan yang nggak pernah diproses. Tuh, yang nggak pernah diproses. Nah, ya kan, dia menghina kan. Di luar sana para dukun-dukun menuntut untuk ketika menyebut dukun itu katanya harus pakai kata oknum. Padahal dari dulu sampai sekarang Ya. ahli-ahli agama tidak pernah menyebut kata dukun pakai oknum. Itu ya cabul. Sebenarnya ada lagi sih, dukun yang saya tahu tentang hal itu ada 4. Kalau nggak nipu, cabul, bikin laporan yang nggak pernah diproses, dan somasi. Di luar sana para dukun-dukun menuntut untuk ketika menyebut dukun itu katanya harus pakai kata oknum. Di sini dia mengatakan bahwa tidak ada yang pernah diproses kecuali Jawa Timur. Sama Gus Samsudin Jada, pakainya juga nggak tahu ujung berungnya gimana, ujung pangkalnya ya. Jadi kita ya bersyukur pemanggilan ke-1 mangkir, yang kedua terus datang kooperatif. Jadi ya alhamdulillah kita lanjutkan nanti prosesnya dari kepolisian. Nah, Bang Haji, tadi ada yang menarik. Marcel sendiri bilang bahwa awal datang itu dia nggak tahu si pelapor ini bernama Agus, Ya. gitu kan. Dan dia bilang ternyata ini salah satu ulah si dukun tua. Ya. Nah, Bang Haji, Makanya alhamdulillah memang saya sudah tua, dukun, paranormal, spiritual, memang saya dukun urut dulunya. Jadi saya nggak usah marah, ya. Buat apa marah? Ya kita kalau mau main otot, akhirnya nanti perang. Mending kita main otak aja, kita secara hukum, ya. Kenapa? Nah sekarang saya buka nih, demi Allah demi Rasulullah nih ya, saya bersumpah. Kenapa kok murid saya yang mau melapor? Bukan Marcel, dia dukun urut. Karena dia tidak terima kalau dukun-dukun yang lain itu atau dia merasa terhina dengan ucapan Marcel. Dan kenapa kok nggak saya yang lapor sendiri? Bukan karena saya pengecut, penakut. Demi Allah, tidak. Ya. Karena murid saya yang mau turun. Ya, silakan saya bilang. Saya nggak paksa. Dan kuasa hukumnya Bang Firdaus kan begitu. Misalnya kalau ya jenderal masa mau turun tangan langsung ke bawah kan nggak, tinggal telepon doang kan untuk ke lapangan. Kan begitu. Itu ya. Jadi seperti itu, bukan karena saya takut. Pernah kamu saya tantang, saya ingat nggak saya nantang apaan? Kamu tahulah, ya apa perlu kita buktikan, kan gitu.
sekarang bukan soal tantang menantang, tapi kita jalur hukum. Ya, kalau kemarin Habib Zindan kan nangkap tinju, tembak-tembakan, shotgun, kan enggak. Ya kan belum terjadi sekarang. Ya. Tuh, jadi sekarang kita pakai jalur hukum aja. Seperti itu. Terus tadi juga dia cerita kalau sempat waktu itu konten bareng sama Bang Haji. Iya. Sampai dia tuh bilang kalau memang izin ya udah silakan masukin ke dalam botol, malah jadi emosi kata Bang Haji. Nah, Wah, gimana? sekarang gini, lihat aja di YouTube Abang yang asli ya, asli rekamannya tidak diedit. Kalau dia kan diedit. Yang dia tidak mau salaman, yang dia tidak mau kata damai bagi dia kan begitu. Ya kan? Terus saya marah, lihat aja ada nggak bukti saya marah? Bang Haji megang semua bukti itu, Bang. Ada di YouTube saya udah keluarin kok. Terus 41, 42 sampai 45. sampai bahasa dia tadi tuh sekarang aja komen di nonaktifkan itu. Ya komen di nonaktifkan kenapa? Banyak ulama-ulama kiai kemarin juga yang ingin ke ini di nonaktifkan. Kenapa? Bukan karena takut. Kesian orang yang komen nanti berdosa. Tapi alhamdulillah sekarang malam Jumat komennya udah nggak ada yang jelek lagi. Live. Ya. Mungkin itu suruhan atau apa ya Allahu alam ya. Istilahnya kan. Istilahnya kan. Jadi ada ulama juga yang masalah orang melihat jin diragukan kesadarannya, karena dia jelaskan, akhirnya dia di kolom komentar tutup karena nggak nyambung katanya. Nah kalau abang ditutup karena apa? Karena ngapain nanti bikin dosa yang menghina abang. Sedangkan abang nggak kenal dia nggak kenal abang. Nah menghina begini kan buat apa kan? Kan masalah ini dia juga ngomong. Pada kesempatan ini saya langsung akan mengangkat satu tema, satu pembahasan di mana video yang saya lemparkan sebulan yang lalu kurang lebihnya tentang bagaimana bahaya Marcel. Kemudian saya tutup komentarnya karena banyak tutup kan komentarnya karena nggak nyambung. Kami dalam persoalan tersebut membutuhkan banyak tenaga untuk membalas komentar-komentar. Jadi daripada seperti itu ditutup komentarnya. Jadi bukan apa-apa karena tidak nyambung. Ketika kita sampaikan dalam kesempatan tersebut bahwa Marcel ini kadang-kadang berbahaya. Jadi kami mempunyai insting bahwa ini kayaknya kok nanti lama-lama akan mudah mengkafirkan nih. Saya akan Ini siapa, Bu? sebentar lagi. Ini Saya Ustadz akan siapa ini? ini lama-lama Ini ulama besar. takfir itu Yang waktu yang biasa mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. yang dulu Marcel mengatakan barang siapa yang melihat jin maka diragukan syahadatnya. Syahadat yang mana? Nah ini dijelaskan oleh ulama ini. Ya bukan syahadat kita terus kita jadi kufur, bukan itu. Dan sekarang kalau saya punya guru Habib Lutfi Penyaya Pekalongan melihat beliau didatangi oleh ulama-ulama jin yang ingin minta ijazah, terus diragukan syahadatnya, waduh bahaya. Tuh ya, jadi Marcel mengambil satu hadis, dia ngomong, dia nggak ngerti hadis, dia ucapkan seperti itu, tapi nggak diteruskan. Harus diteruskan, diartikan semuanya, kumpulkan semua seandainya seperti itu. Ya. Kita nggak bicara ke situ ya. Sekarang kita bicara nih, karena itu udah tenggelam. Ya, masalah Marcel ngomong seperti itu udah tenggelam. Sekarang kita bicara pelaporan ini, kan gitu. Ya, jadi tinggal satu lagi saksi, yaitu ketua umumnya TPHDI, ya, baru kami panggil untuk menjadi saksi lagi. Saya kan menjadi saksi, karena polisi nanya Agustiani siapa dari orang TPHDI dan murid saya juga menurut kan begitu, ya kan. Nah, jadi dia yang mau maju kan begitu, seperti itu. Oke, Bang, selama abang selesai laporan ya waktu itu ya, itu kan sudah berapa bulan tuh, Bang? Abang dipanggil untuk saksi yang tanggal 15 bulan 9. 9. Ya. Berarti sudah 3 bulan jatuh, Bang. 3 bulan. 3 Ya. bulan. Selama 3 bulan ini apakah ada kontak, Bang, sama Marcel? Nggak ada.
atau nggak ada. orang-orang Marcel? Karena saya kontak teman-temannya juga, ya memang keras kepala ya, istilahnya. Jadi untuk mengatakan oknum aja dia tidak mau kan gitu. Jadi ya merasa dirinya paling benar kan gitu. Untuk kedepannya Bang Haji, maksudnya setelah pemanggilan Marcel ini kan pasti akan ada pemanggilan saksi. Apakah dari Agus sendiri gitu, murid abang akan terus maju atau Iya maju terus. akan terus maju? Kan belum dicabut kuasa hukumnya ke Bang Firdaus dan belum cabut laporan. Ya, nanti bagaimana Bang Firdaus yang kuasa hukum? Karena gini, kuasa hukum Bang Firdaus, Agus Tiar yang lapor, anak yatim saya saksi, satu lagi Raka saksi, Raka anak PP itu saksi, terus Desmond anak yatim saya, baru saya dipanggil untuk melengkapi berkas. Pada saat laporan itu, waktu itu murid Bang Haji itu melaporkan atas tindak pencemaran nama baik atau bagaimana? Ya, kalau masalah pasal di sini ada ya, pencemaran nama baik, ya, terus undang-undang IT, pokoknya undang-undang IT deh, undang-undang IT dan diduga apa? Diduga permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras dan golongan. Ya, maksudnya undang-undang IT juga, tapi ada beberapa pasal di situ. Oh, itu yang mungkin tadi yang dimaksud Marcel itu digiring ke arah SARA ya? Bukan digiring, memang diduga dari pihak penyidik juga dan kuasa hukum bisa memecah belah SARA, istilahnya kan begitu. Ya, seperti itu. Sebenarnya dari UU ITE-nya itu Bang Haji, dari Agus sendiri laporan itu yang mana sih Bang Haji? Yang video atau apa, terkait video apa gitu? Ya, terkait video bahwa dukun itu, ya tadi itu kayak video tadi ya, dukun itu kalau nggak cabul nipu. Ya, itu masuk pasal itu, coba diambil sini. Masuk. Atau ini nggak Bang? Maksudnya dia Mak plastik. menskopkan Ya, semua dukun seperti nah itu. ini kamus bahasa Indonesia edisi kelima ya. Mengeneralisir. Ya. Di sini halaman 412 ada di situ diucapkan. Dukun, arti dukun orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampe-jampe manta atau tersebut budak-budak tersebut. Beranak dukun, pekerjaan yang menolong perempuan melahirkan. Di sini sudah ada, Sudah jelas. ya, sudah jelas. Dukun itu apa kan itu? Jangan semua disamain, disamaratakan semua. Dukun itu kalau nggak cabul nipu, berarti bapak saya, ibu saya, leluhur saya, kakek saya, guru saya yang habaib, yang kiai, kalau nggak cabul nipu dong. Itu aja logikanya. Apa sih susahnya mengatakan oknum? Saya juga sering ngebongkar kok dukun-dukun palsu. Dia pernah nangkap nggak dukun palsu? Tuh, saya pernah nangkap dukun palsu malah. Kalau untuk mempercerdaskan bangsa, saya juga bisa banyak. Ada beberapa yang saya tangkap di sini, dukun palsu. Ya kan? Nah, buat edukasi biar masyarakat tambah pintar. Dia sekarang ada cara kan yang lebih baik bahasanya. Ya kan, banyak juga yang membongkar adab sopan santun, ada akhlaknya, ada. Coba digunakan itu, ya kan. Waktu ketemu saya aja, saya tabayun, ya kan. Setelah Lebaran, salaman aja nggak mau, coba. Setelah Lebaran Idul Fitri, dikasih air juga kagak, saya bawa air sendiri. Oh, Bang Haji udah sempat datang. Datang. Setelah Lebaran kemarin ini saya datang tabayun. Saya datang berlima. Setelah kejadian yang waktu itu, maksudnya setelah kejadian yang awal. Ya, yang enggak, ya masih ada ribut-ribut itulah Ya, masalah ini. Yang Bang Haji sampai nangis waktu itu sama Jindan lah gitu. Ya, sebelumnya. Sebelumnya. Lebaran kemarin. Yang itu kan setelah itu. Setelah itu. Jadi cobalah pakai adab,
kayak ini kan gitu ya. Dan di sini pasalnya ini maksudnya makanya ini data-data semua kan. Semuanya. Nah di sini ada, saya bertanya kepada Mabes Polri Saberkrim, ini masuk deliknya. Dukun ada tukang tipu dan tukang cabul berkostum budaya atau agama. Itu bahasa yang dikeluarkan. Ini ya. Itu bahasa yang Ini yang kena. Kalau dia ngomong, oh pembuktian begini itu, jangan lari ke situ. Kita lari ke masalah pelaporan aja, ya kan? Nah, Bang Haji, kita flashback dikit ke belakang. Sebenarnya mungkin para netizen dan publik kan sudah mulai lupa nih. Awal mulanya seperti apa sih Pak? Ya awal mulanya sih gak ada apa-apa ya. Awal mulanya cuma itu aja. Cuma karena Cuma oleh kata bahan- omongan dia itu aja. Oh, Awal mulanya itu aja. Akhirnya banyak yang nelfon saya setelah saya ke tempat dia. Terus akhirnya banyak yang nelfon saya dari paranormal lainnya. Dan paranormal sekarang ini kan sudah diakui pemerintah. Kita juga punya Kemenkumhamnya, ya kan? Itu udah gak ada masalah. Tapi masalah pas dia bicara seperti itu, nah itulah mulai bergejolak. Yang adat budayanya tersinggung, ya kan? Yang lain-lainnya, dan masalah dukun ini kan seperti itu. sebenarnya berapa perkumpulan paranormal sih Pak Haji yang ibarat kata tersinggung dengan perkataan itu? Ada sih fotonya ya, di galeri ada. Kalau dibuka sih ada puluhan ya, puluhan atau 100 adalah yang masuk ke TPHDI ya. TPHD. Nah, karena tadi Ada. sempat disinggung katanya Ya. Sekarang gini aja, kan ada, saya bilang 5 juta paranormal takut sama Marcel. Setiap week 5 juta paranormal belum tentu takut sama Marcel. Nah, sekarang buat di Jawa Timur itu baru 37 laporan, bukan laporan, pengaduan ya. Makanya lambat jalannya. Harusnya pelaporan bikin LP Jawa Timur. Di luar Gus Samsudin Jadap ya. ya di luar itu Itu 37. terhadap Marcel. Marcel. Oh. Gitu ya. Tapi lambat jalannya. Ya karena bukan pelaporan, bukan LP, bukan LP, Hanya tapi pengaduan. Gitu. Apa titik di mana akhirnya Bang Haji ngerasa kayaknya saya udah harus bertindak tuh apa nih? Ya makanya sebenarnya saya kan nggak mau. Biarlah murid saya aja. Biar bang, saya yang maju. Abang kenapa-napa saya yang maju. Kan gitu namanya murid. Saya juga sama guru saya begitu. Iya betul. Kalau di tengah jalan ada apa-apa, guru saya maju dulu, guru belakangan. Istilahnya kan begitu. Nah sekarang murid saya yang mau maju dulu silakan. Gitu. Ya kan? Akhirnya saya dipanggil juga untuk melengkapi. Gitu. Ya kan? Nah di sini bahasa Bahasanya disangka saya takut. Nah, Bukan saya yang melapor. Demi Allah, demi Rasulullah, Sel, ya. Ntar saya kirim di YouTube ini ke admin kamu. Ya, saya tidak takut demi Allah, demi Rasulullah. Gak takut dengan siapapun. Apalagi dengan kamu, Sel. Saya takut hanya dengan Allah dan Rasulullah SAW. Selama saya 37 tahun menjadi paranormal, spiritual, praktisi lah, dukun apa, gak pernah saya. Malah saya tegas. Salah, murid saya salah, anggota saya salah, saya pecat. Walaupun saya masih penjara. Kalau dia nipu cabul, kan begitu. tadi bahkan Marcel itu Kan saya udah bilang, masa jenderal mau turun ke lapangan. Ya. Ya kalau mendadak keperluan ya baru, kan begitu. Ya murid saya aja yang turun. Gitu kan. Tadi ada satu tantangan menarik dari Marcel. Dia bilang gini, kalau misalnya memang bisa nyantet saya, apapun yang diinginkan silakan diberikan. Abang, Nah, gitu. saya kan bukan dukun santet, udah mantan dukun santet. Iya, maksudnya dari paranormal seluruh Indonesia. Iya itu tinggal ngomong aja, ntar biar kita lihat aja nanti. Kalau ada yang tersinggung ya nanti ya urusan aja. Iya. Ya bukan sama saya. Kan sekarang ini kita bicara pelaporan polisi dan ini.
Kalau dia menyatakan itu dia dulu juga dia sombong ngomong gitu ya nggak masalah, ya kan gitu. Coba Terus- dari hasil pemanggilan tadi dan abang sendiri sudah lihat wawancara dengan Marcel tadi, Ya, akankah menambah apa dibilangnya mana itu? laporan, maksudnya Ada di situ. apa dibilang pasal, akankah menambah pasal Pak Haji dalam arti karena tadi sudah mulai menyinggung dan segala macam. Dia kan nggak berani nyebutin nama abang, ya dukun Inisial tua R. inisial R, ya abang lah orangnya. Terima kasih saya. Siap. Kita lihat nanti, ya. Saya ada satu rahasia yang saya tidak bisa bongkar. Waktu Marcel sama Gus Samsudin juga kan itu kan settingan. Saya ada bukti kok. Saya ada bukti settingan. Pertama beneran kesana settingan. Dagelan. Saya ada bukti. Saya bisa ngomong saya ada bukti. Nah Iya. ini bakal jadi pertanyaan lagi ke publik gitu, Kang Haji, maksudnya. Makanya itu buat nanti. Iya, maksudnya. Kalau dia mau menjatuhkan saya begini, tetap mau lanjut, mau bagaimana ya, saya akan bongkar. Nah makanya, Satu ya. Nah. Kedua, saya nanti ada satu lagi yang saya tidak bisa bongkar sekarang. Bukti. Saya bikin kejutan nanti. bukti kuat itu Ya. untuk Kang Haji. Ada masalah lain lagi. Saya bikin kejutan. Saya bikin gempar nanti Indonesia ini. Gitu. Dunia spiritual ini saya bikin gempar, dunia berdukunnya saya bikin gempar. Biar Mas tahu bahwa saya bukan pengecut. Demi Allah saya bukan pengecut. Nah kalau tanggapan dari salah satu murid Dengan dibilang kan saya takut, kok bukan bukan Bang Bapak Haji, Ilyas yang langsung itu dukun tua R itu kan nggak, ya orang punya murid, kamu kan nggak pernah punya murid, ya kan, kayak murid belajar hikmah, belajar silat dan lain-lain, kayak Jindan, ya kan, dia yang turun, kenapa bukan saya, gitu loh, karena siap mati untuk guru. Ada hadis, hormatilah kedua orang tuamu dan gurumu, maka kamu akan berkah dunia dan akhirat. Kan seperti itu. tawaduk. Nah, di situ. Sekarang kita lagi kumpul pengajian, ada yang nyerang, guru kita ada yang nyerang. Masa kita diam aja kita duduk, biar aja mati tuh guru kita. Ya nggak begitu. Kita siap, Haji kan gitu. Terakhir. Bang Haji, tadi kan hampir kurang lebih 4 jam di 5 jam. 5 jam. 5 jam pokoknya 4 sampai 5 jam lah ya. 43 pertanyaan kalau nggak salah. Ya. Nah, menanggapinya gimana Bang Haji? Artinya kan memang terkesan Marcel ini mengulur-ngulur ketika dipanggil. Pertama ya nggak datang. Nah, terus Kedua. yang kedua, Kedua minta diundur. nah, ini terlihat kesannya seperti apa dari seorang Bang Haji Rifai? Ya mungkin dia sibuk, mungkin dia takut gitu ya, mungkin dia malu karena ada perkataan dia yang di TikTok dia bahwa tidak ada pemanggilan, cuma lapor tapi tidak ada pemanggilan, ya kan? Sekarang kan terbukti kan dipanggil kan? Alhamdulillah, doa abang baca selawat, latif apa dikabul sama Allah, panggil kan gitu. Alhamdulillah gitu. Dan abang terima kasih kepada Polres Jakarta Selatan. Nah ini TPAD ini bergabung nih Bang, kurang lebih berapa tuh? 100 kurang lebih. Hah? 100. Ya, ini yang bergabung gitu lah. Kalau mau di dulu banyak, cuman kan banyak yang masa bodoh, banyak yang diam, banyak yang wah bang maju terus bang, saya di belakang abang, saya ini maunya gitu. Maksudnya dari TPHD ini memang udah ada legalitas, Bang. Nah, makanya ini satu bendel inilah yang buat nanti kepolisian makanya ini itu bendel nih. Karena bahasanya tadi kan begitu, Bang. Ya, ini dari Kemenkumhamnya, ya, ini akta notarisnya, bro. Kalau ini salah, Kemenkumham berarti salah dong. Ngeluarin akta notaris, ngeluarin surat Kemenkumhamnya, ya kan? Nih, ya kan? Bahasa pengacaranya seperti itu tadi. Iya, ada. Kita maju pakai otak kan, bukan pakai otot gimana?
masuk gak nih deliknya, masuk gak ininya, kan gitu. Satu ini aja udah, kan begitu. Oke, Bang Haji lanjut lagi. Ini kan yang melaporkan murid ya. Artinya berdasarkan permintaan sendiri kah atau memang Bang Haji yang Ya, meminta? jadi gini, sebenarnya saya udah nggak mau ya masa bodoh. Cuman murid sama kuasa hukumnya datang kemari, dengar saya ada ribut sama Marcel gitu. Jadi sang Jadi merasa datanglah tersinggung. kuasa hukum kemari. Kita sudah kenal kan, dan dia beliau di organisasi. Ya. Nah, disitulah setelah kumpul semua, selesai pengajian, selesai selawatan sini, akhirnya biar bang saya ini ya sudah terserah. Yang penting saya nggak ikut campur, saya di belakang layar aja, gitu aja. Artinya inisiatif sendiri ya. Inisiatif dari murid. Dari murid. Iya, dari murid. Tanpa ibarat kata tanpa. Tanpa disuruh, Nah, gitu. Suruh mau banyak kalau mau mah. Tapi tidak menutup kemungkinan Bang Haji sendiri akan membuat laporan laporan sendiri. tersendiri. Pribadi maksudnya. Tadi ya apa omongannya dalam ya. Iya. Wah, ada dukun inisial, dukun tua lagi. Ya memang udah tua, tua tuh, koboi ya kan. Gitu. Tua. Tapi Allah tidak melihat tua dan mudanya. Allah melihat hati kita. Kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan takut, kan tadi udah bilang, udah sumpah. Tidak takut. Mau bikin laporan, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Itu aja ya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi terlihat kan Bang Haji sendiri Ya kalau ngikutin itu panas sih, Panas. panas ya. Iya. Disangka aduh, yang ngomongnya anak kecil panas aduh, elah. Betul. Seumuran anak saya, tantangin duel sama anak saya nggak berani. Anak saya umur 28 tahun juga, sarjana Quran. Nah, melihat karakter Marcel di mata Bang Haji sendiri seperti apa sih ini? Karena kan sosok anak muda terus pesulap yang harusnya dia merupakan generasi dari Yang sih sulap aja, jangan ngurusin yang lain gitu ya. pesulap ya. Nah, gitu tanpa harus menyenggol atau menyolek yang lainnya. Katakan ilmunya juga beda kayak gitu. Nah, melihatnya sosok karakternya Marcel seperti apa, Bang Haji? Ya, sosok Marcel itu sosok yang Punya bakat terutama ya. istilahnya bakat sulapnya dan lainnya bagus ya. Dan dia bertanya trik-trik sulap apa, trik-trik ini dulu kan sampai menyinggung debus juga dan lain kebudayaan kan, membongkar, dan itu kan nanyanya juga kan ke teman saya kan begitu. Ini seperti ini, kita silakan ngebongkar, nggak masalah ya. Saya juga senang, jadi nama saya juga bagus ya kan, ya dong. Kan ada yang palsu, ada yang asli, udah jelas ya kan. Ustadz Faisal tuh ngerukiah, saya juga ngerukiah. Caranya Ustadz Faisal begini, saya begini. Lihat di rasis waktu saya rukiah orang, ya kan. Waktu membuktikan bahwa apa ilmu Allah tuh ada, ya, jin itu ada. Dengan itu aja, kan gitu. Nah, sosok Marcel ini bagi saya bagus ya untuk membongkar-bongkar ya, dengan alasan edukasi yang baik untuk agar mencerdaskan bangsa. Padahal yang pada ngefans ke dia ini yang pernah ditipu sama dukun-dukun palsu, oknum dukun-dukun palsu atau oknum paranormal palsu, kan begitu. Kan tidak semuanya palsu, ada palsu, ada asli, ada KW. Ada Ya. asli pasti ada palsu. Iya, kan begitu. Makanya. Artinya Sekarang- memang ilmu perdukunan itu Kenapa kok? asli ya. Iya, ya asli lah. Ada yang asli, ada yang palsu tetap. Jadi kenapa? Kalau dia tahu yang nipu cabul itu mana? Kalau tahu kenapa nggak dilaporin polisi? Gitu kan? Ya kan? Bilangnya kan seperti itu. Ini kan tidak menutup kemungkinan pasca Marcel diperiksa atau dipanggil di Polres Metro Jakarta Selatan
Bang Haji sewaktu-waktu akan dimintai keterangan kembali ya sebagai saksi. Nah, belum ada itu. Oh, karena kemarin kan abang udah. Ya. Kemarin apa yang di 34 pertanyaan abang. seputar apa aja? Ya seputar pengobatan, seputar perdukunan, seputar paranormal. KTP abang kan KTP paranormal kerjaan. Ya. Terus ada yayasan Masjid Talim dan Zikir gitu. Jadi seputar itu, ada rukiah, seputar itu aja. Nah, sosok Marcel ini kan demen sekali melakukan aksi atau sebuah tantangan. Bang Haji sendiri kalau ditantang kembali, Dia minta menanggapinya pembuktian gimana? mulu Bang Haji. Bahasanya minta pembuktian. Iya, saya cuma satu pembuktiannya, cuma saya nggak bisa sebutin di sini. Itu aja. Saya membuktikan ayat Allah. Gimana? Rasul masukin jin dalam botol ya, masukin aja. Siapa juga masuk juga bisa aja, orang kemasukan bisa aja, orang ini kan bisa. Ya kan, nggak usah dalam botol juga bisa. Itu kan masa lalu. Oke? Kan begitu. Nah, kalau pembuktian santet apa, abang nggak santet. Kita bicara mending yang masalah pengobatan atau yang realnya atau yang polisi ini laporan, kan begitu. Ada abang nggak bisa sebutin di sini. Abang mau buktiin nggak berani, ya gitu aja. Ya, Bang, terakhir Bang, pesan abang apa sih ke Marcel setelah disenggol nih maksudnya? Dan abang sama Marcel, ya tetaplah kamu berjuang, ya, edukasi yang baik, tapi pakai akhlak dan sopan santun, itu aja. Ya karena kamu tidak selamanya jaya, ya tidak selamanya orang di atas, akan ada di bawah juga. Ada siang, ada malam, gitu. Nanti kita ketemu di pengadilan atau di mana, itu ya. Itu aja. Jadi nggak usah banyak ngomong lagi ini. Saya dibilang banyak ngomong lagi nih kan. Saya banyak ngomong kenapa? Kemarin ini nggak ada yang ngomong karena pelapor sama Bang Firdaus kan udah selesai. Ya, saya sekarang turun gunung, itu aja. Karena saya menjadi saksi kan di situ. Itu. Udah gitu pakai disenggol lagi. Iya disenggol lagi. Saya udah taruh mau bijindan deh cepetan deh, ya nggak ya kawat atau rangai patah gitu kan enak. Itu aja kan jadi hukuman dari Allah bagaimana ya kan itu aja saya. Kalau sama abang ntar kalau ngawat abang menang, yang tua gitu kan, berani sama abang seandainya, ya kan, yang kecil kalah gitu. Ya kan kalau abang ini kalah udah tua, ya kan, ini kan namanya muda-muda, gitu. Abang yang membimbing gitu. Kayak pemain bola aja, pemain bola ya kan, pelatihnya udah tua-tua, yang main bolanya ini kan, gitu aja logikanya, gampang, ya. Jadi nggak usah ini, ya, jadi nggak usah ngalor ngidul, Sel. Ya, jalanin aja ini laporan ini, kita tunggu di pengadilan atau di mana. Okay? Berharap Marcel masuk bui apa gimana Bang? Ada efek jerah maksudnya? Kalau abang sih masih ada rasa kasihan ya, kalau abang pribadi. Tapi nggak tahu ya teman-teman abang, karena di TPHD ini kan banyak, ya. Dan abang serahkan kepada kuasa hukum, karena kan abang bukan pelapor. Ya kalau mau nanti abang pelapor, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Kalau ada mediasi dan permohonan Ya, maaf, apakah gimana, Bang? siap Bang? Itu sering ditanyakan tuh oleh wartawan. Ya, Karena kan sekarang ada yang namanya itu. begini aja, abang serahkan kepada kuasa hukum. Kalau pribadi abang hapuskan kebencian di hati abang untuk kamu. Ingat saya. Ya, abang hapuskan kebencian abang dan tidak ada dendam. Karena ini yang lapor murid. Abang seharusnya tidak dipanggil di BAP juga seharusnya. Cuman karena nyebut nama abang, gitu loh. Ya udah, polisi ingin tahu yang mana sih orang dulunya kan gitu. Jadi itu saya. Terima kasih Bang. Ya, itu aja. Mudah-mudahan channel ini semua memberikan edukasi yang baik bahwa kita harus berhati-hati untuk bicara, jaga lisan, jaga hati, jaga kelakuan kita, jaga pada yang lebih tua terutama, dan lain-lain.
ya jangan kita hidup di atas penderitaan orang lain. Karena dampaknya ini sampai banyak juga yang prakteknya sepi apa. Iya, kata Mazhab kan bisa syariat rezeki, jawabnya gampang. Takdir dan nasib. Perhatikan nih, ini tunggu dulu sebentar ya, 2 menit. Takdir dan nasib. Takdir Allah sudah gariskan di Lauhul Mahfuz bahwa si A meninggal sekian ini rezekinya semua, jodohnya. Tapi nasib kita yang rubah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Sekarang logika gini ya, gampang ini. Bang Haji dagang duren, dilemparin kotoran, durennya laku gak? Jawab. Laku gak? Nggak laku kan? Nah harus dibersihin dulu tuh duren dari kotoran, maaf ya, tai gitu saja. Bersihin dulu. Nah bagaimana lah, ini nasib kita yang rubah, ya kita bersihin dulu. Nah sekarang seperti itu terjadinya, ya kan? Terjadi seperti itu. Kita dagang dilemparin, ya, jadi kotor. Bersihin dulu. Nah sekarang kita bersihin dulu nih. Kita mau mengharumkan lagi nama paranormal, dukun, spiritual dan lain-lain. Jangan asal ngomong, gitu loh. Ya kan? Apa sih? Susahnya cuma kata oknum doang. Kan begitu. Berarti kan menyinggung semua. Gitu. Dan meminta maaf itu lebih mulia, Pak. Ya, orang meminta maaf itu bukan berarti orang itu kecil. Ya. Tapi yang memaafkan juga bukan orang itu termasuk hebat. Bukan. Ya. Itulah. Ya, jadi ya abang datang waktu itu Tabayun masih lebaran 2 minggu kok. Salamannya nggak mau, bagaimana sih sama yang tua istilahnya, kalau nggak dipaksa sama asistennya, berarti kan ngajak musuh. Bayangin coba, orang tua datang ke rumah anaknya baik-baik, dibilang abang nggak bisa ngomong, kalau bukan nggak bisa ngomong, hampir untung nggak angkat meja. Ditahan aja jikir terus. Ya, kayak di BAP, abang ketemu kayak di BAP. Oh ini bagaimana bang? Kalau ini bagaimana? Ini bagaimana? Wah kayak di BAP abang. Abang bilang kamu bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi, bukan penyiaran TV itu apa? Host. Apa namanya? Host. Bukan. Kalau penyiar TV itu undang-undangnya. Oh, Ini apa, Dewan Pers. Ya bukan Dewan Pers, Dewan TV itu ada. KPI, KPI. bukan KPI, bukan apa. Kok abang di BAP? Kok sama yang lain, ya kan? Sama Ustadz Ujang kok bisa, ya? Sama ini bisa ngopi bareng, kan enak kalau begitu dulu kan? Ini enggak. Sama Sambung Roso bisa enak ngopi bareng, kan gitu. Kok abang dimusuhin? Yuk perang kita di pengadilan. Itu aja bro ya. Oke. Oke. Kalau lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemurah anggap solusi masalah Anda. Majlis tanda zikir ridwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, pemirsa Rasis Infotainment, baru saja selesai Kalau bukan. mewawancarai Bukan Bang itu, Haji dong. Ridwan Bukan. seputar pemanggilan pemeriksaan Marsha Radival di Polres Metro Jakarta Selatan tadi